Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mukadimah saya mengikuti saja kepada yang lebih dahulu. Para ikhwan sekalian, kita akan lanjutkan pengajian kita masih dengan tema yang sama seperti yang pengajian yang sebelumnya, yaitu tentang ilmu. Nah, pada pengajian kita yang lalu banyak hal yang sudah kita kupas terkait dengan masalah ilmu yang akan saya singgung sedikit di sini sekedar untuk mengingatkan kita semua, terutama mengingatkan bagi mereka yang selalu menganggap bahwa ilmu Islam itu ilmunya orang Islam. Ya. Nah, apa poin penting yang kita telah bahas di pengajian sebelumnya? Pertama, bahwa ilmu itu penting menurut Allah, bukan hanya menurut kita. Kenapa? Karena satu tahap setelah proses penciptaan itu adalah transfer pengetahuan. Firman Allah dalam surat Al-Qalam 1-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan qalam, mengajari manusia apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ingat bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan orang Islam saja. Jadi kalau si mukmin, si iman, si muslim, si Ujang gitu ya, si Asep, itu Allah yang menciptakan. Tapi bukan hanya mereka, termasuk juga si Charles, si Robert, si Takeshi, si Cenglung, itu juga Allah yang menciptakan. Sama. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan orang beriman saja, Allah juga menciptakan orang-orang yang non-muslim, semua bangsa. Nah, transfer ilmu pun sama. Transfer ilmu Allah itu tidak hanya diberikan kepada si iman dan si muslim saja, atau si iman atau si Asep saja. Sama, si Takeshi juga itu mendapat transfer ilmu dari Allah. Si Charles juga mendapat transfer ilmu dari Allah. Nah, ini penting untuk dicatat. Satu itu. Yang kedua, ilmu Allah itu maha luas, sangat-sangat luas. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau zidna bimislihi madada. Katakan, wahai Muhammad, sekiranya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ayat-ayat Tuhanku, maka dia pasti akan habis. Maka dia pasti akan kering. Pasti tidak akan cukup walaupun ditambahi dengan lautan seluas yang sama. Nah, yang ketiga, dalam konteks ilmu, maka Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu identik dan kongruen. Sama dan sebangun, dua sisi dari satu koin yang sama. Seluas ilmu dalam Al-Quran, seluas itulah ilmu yang dikuasai oleh Muhammad. Nah, yang keempat, sebagaimana halnya ilmu dalam Al-Quran, maka ilmu yang dikuasai oleh Muhammad itu juga luar biasa luas. Jadi Muhammad itu tidak hanya menguasai soal nikah, talak, dan rujuk. Gitu, Mas. Jadi di kita kan ada yang namanya kantor urusan agama. Apakah urusan agama itu?
Ya urusan agama menurut kebanyakan orang kan nikah, talak, rujuk. Paling jauhnya faraid. Kan itu. Nah, ilmu Nabi Muhammad itu tidak hanya soal nikah, talak, dan rujuk saja. Ilmu Nabi Muhammad itu meliputi juga soal sosial kemasyarakatan, soal tata kelola pemerintahan, soal kenegaraan dan ketatanegaraan. Itu adalah ilmu yang dikuasai oleh Muhammad. Nah, apakah Muhammad mengajarkan ini kepada umatnya? Kan pertanyaannya itu, apakah Muhammad itu hanya mengajarkan tadi soal nikah, talak, dan rujuk saja? Apakah Muhammad juga mengajarkan ilmu-ilmu yang tadi yang sangat luas itu? Ya tentu saja Muhammad pasti mengajarkan itu kepada umatnya. Lalu kenapa ilmu agama itu menjadi kantor urusan agama tadi? Hanya bicara soal nikah, talak, dan rujuk. Nah, itulah kebodohan umat Islam. Nah, jadi kita ngaji di sini apa maksudnya? Kita ngaji di sini untuk merevitalisasi, untuk mereformasi, untuk mengembalikan Islam kepada kesejatiannya yang semula. Itu maksudnya. Nah, kita lanjutkan pengajian sekarang. Jadi itu poin-poin yang sudah kita kupas dalam pengajian yang lalu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu pertanyaannya, apa saja ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia itu? Kan tadi dalam surat Al-Alaq itu, Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertanyaannya, apa saja yang Allah ajarkan kepada manusia itu? Baik kepada manusia yang muslim atau kepada manusia yang tidak muslim. Kenapa? Karena ayatnya kan bukan wa'alamal mu'mina atau wa'alamal muslima, tapi wa'alamal insana. Semua manusia yang ada di muka bumi ini itu diberi pelajaran oleh Allah. Jadi ilmu Islam itu bukan hanya ilmu milik orang Islam atau untuk kepentingan orang Islam. Kalau tadi kan nikah, rujuk, talak itu kan ilmunya milik orang Islam untuk kepentingan orang Islam. Nah, bukan itu saja. Ilmu Islam itu adalah ilmu yang diajarkan Allah kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Baik tadi si Iman namanya gitu ataupun si Robert, itu sama diberi ilmu oleh Allah. Pertanyaannya, kalau begitu apa saja ilmu yang diajarkan kepada seluruh umat manusia ini? Nah, yang kedua, bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu itu? Ya, kembali kepada surat Al-Alaq. Allazi 'allama bil qalam. Allah lah, dialah Allah yang mengajarkan dengan Al-Qalam. Artinya dalam ayat ini, Allah menegaskan, Allah itu tidak mengajar secara langsung, tetapi melalui Al-Qalam. Jadi di India sana itu, dan nyawa HP, di India sana itu ada, bukan seorang ya, kalau manusia kan, kalau orang seorang. Kalau dewa, sedewa yang sangat cinta kepada ilmu. Siapa namanya? Namanya Ganesha. Dan wujud si Ganesha ini adalah seekor gajah. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak cinta dengan ilmu, ya dia harusnya malu sama gajah gitu kan. Si Ganesha ini wujudnya seorang gajah. Dan dia dilantikan atau dinobatkan, tidak tahu juga oleh siapa gitulah, sebagai dewanya ilmu pengetahuan karena cintanya kepada ilmu. Nah, karena wujudnya dia seorang gajah, saking cintanya kepada ilmu, maka dia memotong salah satu gading. Dia punya 2 gading. Saya lupa apa gading yang kanan gitu ya, atau gading yang kiri. Pokoknya salah satu gadingnya itu dipotong dan dijadikan sebagai alat untuk belajar. Nah, menurut lisan orang Arab, lisanul Arabi,
memotong gading itu bukan hanya gading. Ini menurut orang Arab disebutnya kalau dibaca masdar harus berkali. Nah, menurut orang Arab memotong gading itu disebutnya kolama yaklimu kolman. Bukan hanya gading, kita potong kuku juga itu namanya kolama. Kita menebang pohon juga menurut orang Arab itu disebutnya kolama. Jadi apa makna kolama itu? Secara umum artinya alat, artinya cara, artinya jalan, artinya metode, artinya sarana dan prasarana, artinya suluk. Jadi Allah mengajar manusia itu tidak Allah datang kepada manusia atau manusia yang dipanggil kepada Allah, tapi melalui Al-Qalam. Al-Qalam secara etimologi bahasa arti dalam arti sempit itu memang maknanya adalah pena. Tapi orang kan sekarang sudah tidak belajar pakai pena. Sekarang orang belajar pakai tab, pakai gadget. Nah, si Ganesha ini kalau dia sudah tahu gadget atau sudah tahu tab, kan nggak usah memotong gadingnya, kan gitu. Nah, itu asal kata dari kolam. Jadi intinya kolam dalam pengertian luas itu adalah alat, adalah media, adalah sarana dan prasarana, adalah cara, adalah metode, adalah suluk. Itu yang disebut dengan kolam. Nah, itulah cara Allah mengajarkan kepada manusia. Pertanyaannya, apa saja yang diajarkan oleh Allah itu? Nah, oke. Untuk itu kita bahas pertama-tama gitu ya, kita bahas ilmu dalam pengertian bahasa. Dulu kita pernah diskusi soal wazan fi'il dalam bahasa Arab. Jadi ada fa'ula, ada fa'ila, ada fa'ala. Secara walaupun tidak semua, banyak kosakata bahasa Arab itu yang memiliki tiga varian kata ini. Misalkan akhudha, akhira, akhora, wahuda, wahida, wahada, haruma, harima, haroma, khotuba, khotiba, khotoba. Haruma itu sudah kita bahas panjang lebar dulu gitu ya, terkait masalah haruma, harima, harima. Nah, untuk kata ilmu yang berkaitan dengan ilmu ini ada dua varian fi'il. Boleh, ini hapus dulu ya. Mas ini kurang tinggi ya. Kurang tinggi dan kurang besar. Yang pertama adalah alama yalumu alman. Sorry, aduh ini soka lupa. Kalau dibaca masdar biasanya kan nasob. Yang kedua adalah alima ya'lamu ilman. Udahlah, udah apa-apa. Nah, sama aja gitu. Alman mau ilman juga. Mau ilmun dibaca rofa nggak apa-apa juga. Nah, jadi ada dua varian, tidak ada varian aluma ya'lumu, tidak ada. Yang ada adalah alama ya'lamu alman dan alima ya'lamu ilman. Nah, ilman inilah yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia disebut dengan ilmu. Silakan cek di www.almaani.com. Ilman.
Nah, ilman inilah atau ilmu ini yang kemudian diserap atau kita Indonesiakan menjadi ilmu. Nah, lalu apa kemudian yang disebut dengan alman atau almun? Kalau dibaca isim ya, almun. Nah, al-almu huwa al-alamu. Jadi ilmu itu atau almun itu artinya adalah alamun. Alamun. Nah, inilah yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan diindonesiakan dengan al-alam. Nah, jadi dari sini saja itu sudah sangat jelas bahwa ilmu dengan alam itu saudara seperguruan, Mas. Atau mungkin juga saudara sepupu atau malah saudara kembar. Singkatnya apa? Singkatnya ilmu itu adalah pengenalan kita, identifikasi kita, pencirian. Karena alama itu menandai artinya. Supaya kita tahu. Kalau pemilik toko misalkan dia tulis di baju atau label kita sebut sebagai harga tuh, harga gitu harga bandrol. Nah, alama itu memberi bandrol secara fiil, artinya alama itu memberi bandrol. Atau kita punya tanah kita simpan patok, itu kan alama. Kita punya onta ditulis di situ nama kita, itu onta kita punya, itu artinya alama ya lumu, alman. Artinya ya sama saja dengan ilmu. Jadi ilmu itu pengenalan kita, identifikasi kita, pengetahuan kita tentang alam. Itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi ada link, kaitan yang sangat erat, koneksi antara ilmu dengan alam. Secara umum artinya ilmu itu adalah identifikasi kita, pengenalan kita terhadap pengetahuan kita terhadap alam. Nah, lalu kemudian apa kemudian yang disebut dengan al-alam? Al-alam. Al-alam menurut kamus itu adalah ini jadi kurang bahasa gitu. Al-alam itu cek di almaani.com. Al-alam itu al-makhluqatu kulluha. Al-alam itu adalah makhluk dalam arti keseluruhannya, makhluk dalam arti totalitas, segala sesuatu yang berada di luar al-khaliq, itulah yang disebut dengan alam. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah kepada manusia itu? Ya ini, segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Al-alam itu al-makhluqatu kulluha. Nah, oke, kita buat skema. Ini kurang besar, Mas, harusnya besar nanti supaya tidak hilang gitu kan, supaya tidak lupa. Supaya tidak. Oke, kita buat skema. Di sini ini skema waktu secara horizontal. Di sini ada yang namanya alam azali. Alam azali. Kenapa? Karena alam itu al-makhluqatu kulluha. Apa yang disebut dengan alam azali? Alam azali itu alam kidam atau mala awala lahu. Alam yang tidak ada, yang tidak memiliki awal gitulah. Di sini alam akhirat. Malah akhirolahu, jadi kira-kira begitu. Jadi alam ini kalau kita bentangkan dalam dimensi waktu itu berawal dari alam azali dan nanti alam akhirat yang tidak ada
kesudahannya. Nah, dari sini ada yang namanya alam ruh. Kira-kira begitulah. Kalau tidak cukup, saya singkat aja bisa. Tidak, kalau tidak cukup. Alam ruh. Kemudian setelah alam ruh apa? Alam rahim. Setelah alam rahim apa? Alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Setelah alam kubur, ya alam akhirat. Nah, itu kalau kita petakan alam dalam dimensi horizontal. Bagaimana kalau kita petakan alam dalam dimensi vertikal? Ini dimensi vertikalnya. Nah, di bawah itu ada yang namanya alam jin. Setelah alam jin itu adalah alam, saya pinjam istilah Ibnu Arabi, ini disebutnya alam nasut. Setelah alam nasut, naik lagi ke atas, itu ada alam, namanya alam malakut. Setelah alam malakut, apalagi ke atasnya? Ada yang disebut namanya alam lahut. Alam lahut. Tertinggi di sana ada Mustafa, ada Roprop, ada Lauhul Mahfud, ada apa? Ada aras di atas 7 langit itu. Kalau kita petakan alam dalam dimensi vertikal, dalam dimensi horizontal alam ini merentang dari yang namanya alam azali sampai kepada alam akhirat. Dalam dimensi vertikal alam itu dari mulai alam jin sampai kepada mustawa, sampai kepada Lauhul Mahfuz, pada aras. Allahnya tidak ada karena bukan bagian dari alam. Nah, inilah yang disebut dengan tadi al-alamu al-makhluqatu kulluha. Baca di kamu. Ini disebutkan semua, bukan apa? Bukan hasil rekayasa saya. Itu disebutkan di dalam kamus yang disebut dengan alam. Nah, ilmu itu adalah identifikasi kita, pengenalan kita, pengetahuan kita tentang alam. Jadi, kalau begitu, apa yang diajarkan oleh Allah kepada manusia ini? Ya, tadi itu. Yang diajarkan kepada manusia itu seluruh pengetahuan tentang dimensi-dimensi alam yang ini. Nah, itu kita baru berbicara objeknya, objek ilmu, objek pengetahuan. Apakah ini ada dalam Al-Quran? Semua ini. Ya cari aja, ya pasti ada. Apakah Muhammad mengetahui ilmu-ilmu ini? Apa mengetahui alam azali, mengetahui alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam... Apakah Muhammad mengetahui? Pasti mengetahui. Apakah Muhammad mengajarkan juga kepada orang Islam? Kalau Allah kan mengajarkannya kepada semua manusia, karena sesuai dengan surat Al-Alaq tadi, Allamal insana bil falaq. Apakah Muhammad mengajarkan ini kepada umat Islam? Mengajarkan. Pertanyaannya, kenapa urusan agama itu menjadi urusan nikah, talak, rujuk? Kan itu problem besarnya. Karena kalau begitu, ilmu Islam itu menjadi ilmunya orang Islam untuk kepentingan orang Islam. Mana ilmu Islam untuk kepentingan umat manusia? Karena itu problemnya. Nah, oke. Ini kita bicara ilmu dalam pengertian etimologi. Berbicara tentang objek ilmu. Jadi bukan ilmunya itu sendiri. Ini bahwa ilmu itu kontennya ini, objeknya itu adalah terkait masalah ini. Nah, sekarang kita bicara soal kategori ilmunya.
Kategori ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada umat manusia itu apa saja? Nah, kategori ilmu yang pertama, ini hapus mas. Jadi ini kita baru berbicara ilmu secara etimologi, dan kita berbicara ruang lingkup objek dari ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang beriman. Nah, udah tenang, nggak apa-apa, dihapus aja. Nah, kita berbicara soal kategori ilmunya. Apa kategori ilmu yang pertama? Kategori ilmu yang pertama itu adalah persepsi indera. Jadi yang pertama diajarkan oleh Allah kepada manusia itu ilmu-ilmu yang bersumber dari pengetahuan indrawi. Seorang anak yang lahir itu dia mengenal mengenal ruang, mengenal makna dari waktu, mengenal makna dari terang, makna dari gelap, makna dari sakit, makna dari lapar. Nah, kan ini pasti diajarkan kepada seluruh manusia. Karena kalau tidak begitu, ya bahaya. Persepsi indrawi itu kategori ilmu yang pertama. Kategori indrawi yang diajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, kategori ilmu yang kedua apa? Kategori ilmu yang kedua itu adalah bahasa. Wa 'allamal adamal asma'a. Allah itu mengajarkan nama-nama kepada Adam. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa ini? Yang dimaksud dengan bahasa itu adalah apa yang kita pelajari dari ibu. Jadi setiap manusia di muka bumi ini dia pasti punya ibu. Tapi ibu dalam pengertian bahasa ini bukan ibu biologis. Oke, bisa ibu tiri, bisa ibu induk semang, bisa ibu angkat, bisa ibu asuh, bisa, atau institusi juga bisa. Panti asuhan lah katakanlah. Memang secara umum yang mengajarkan ibu itu ibu biologis, tapi tidak harus juga dibatasi dalam pengertian ibu biologis. Nah, dalam konteks ilmu kewajiban ibu itu hanya satu dalam konteks ilmu. Jadi ibu tidak dituntut mengajarkan merangkak, karena merangkak itu langsung diajarkan oleh Allah. Ibu itu. Dalam konteks ilmu lain lagi, misalkan menyusui dan sebagainya, bukan. Dalam konteks ilmu maka tanggung jawab ibu itu hanya satu, yaitu mengajarkan bahasa kepada anaknya. Dan anak itu tidak bisa belajar bahasa dari siapapun juga kecuali dari ibu. Walaupun maknanya tadi jangan ibu hanya biologis saja. Karena Adam tidak punya ibu biologis, Allah lah yang langsung mengajarkan. Tapi Romulus juga punya ibu. Siapa ibunya? Serigala. Karena itu dia belajar bahasa serigala. Tarsan juga punya ibu. Cuma Tarsannya bukan Tarsan yang di Cipete ya. Tarsan juga punya ibu. Siapa ibunya? Ya, gorila di Afrika.
Maka ilmu yang dipelajari oleh Tarsan itu ya ilmu gorila, bahasa gorila. Jadi gampang aja Mas pertanyaannya, kenapa orang Arab itu walaupun dia masih kecil, masih anak-anak, pasti bahasa Arab? Ya karena punya ibu ya bahasanya bahasa Arab. Orang Inggris itu kalau dia masih baru 5 tahun juga, 1 tahun, 2 tahun juga itu sudah lancar saja bahasa Inggris. Kenapa? Karena punya ibu yang berbahasa Inggris. Kenapa onta tidak bisa bahasa Arab? Karena onta tidak punya ibu yang mengajarkan bahasa Arab. Jadi belajar bahasanya bahasa onta. Nah, tanggung jawab dalam konteks ilmu, tanggung jawab ibu itu kepada anaknya itu hanya satu, mengajarkan bahasa. Dan anak ini tidak bisa belajar bahasa selain daripada kepada ibu. Jadi perguruan tinggi, lembaga kursus, apapun itu tidak bisa mengajarkan bahasa. Loh, itu kan katanya ada Fakultas Sastra Prancis, ada lembaga kursus bahasa apalah gitu. Iya, tapi kan kita ini belajar bahasa asing itu karena kita sudah tahu bahasa ibu. Makanya itu ada istilah bahasa ibu. Misalnya, saya belajar bahasa Arab. Kan begini, al-masjidu, masjid. Karena saya sudah tahu bahasa ibunya itu masjid. Al-madrasatu, madrasah. Al-kitabu, kitab, itu kan. Al-kursiyu, kursi. Jadi di bahasa Arab itu paling gampang gitu aja. Nah, kita bisa belajar bahasa asing seperti itu karena kita sudah, nah bisa katanya, udah aja nggak usah dikasih aja gambarnya gitu rumah. Oh, iya, tapi kalau adalah keadilan, kita belajar kan masa mengajarkan run dalam bahasa Inggris gurunya harus lari-lari, kan nggak begitu, nggak bisa begitu. Ya udah, kita tahu run itu lari karena sebelumnya kita sudah punya bahasa ibu tentang konsep lari. Saya tahu konsep bahasa Inggris justice misalnya karena saya sudah mengenal konsep justice dalam bahasa ibu. Jadi anak itu dia, makanya ada istilah bahasa ibu. Anak itu hanya bisa belajar bahasa ini dari ibu. Dan ibu itu tanggung jawabnya hanya satu dalam konteks ilmu kepada anak itu, mengajarkan bahasa. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam buta huruf? Nah, itu kan pertanyaan, apakah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu buta huruf? Memang di dalam Al-Quran itu ada setidaknya dua ayat yang saya ketemu itu yang mengatakan bahwa Muhammad ini ummi. Jadi Muhammad ini ummi. Nah, inilah sebabnya tadi ya, kita balik dulu sebelum ke sana, ada yang lewat. Jadi karena karena hanya ibu yang bisa mengajarkan bahasa dan ibu itu tidak mengajarkan hal yang lain dalam konteks ilmu, tidak dibebani tanggung jawab artinya. Maka menurut orang lisan Arab, orang yang tidak bisa menulis dan membaca itu alias buta huruf itu disebutnya ummiyun. Nah, itu dasarnya. Jadi kenapa saya tadi panjang lebar menerangkan soal ibu ini sampai ke Tarsan dan Romulus? Karena ini penting untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, karena menurut lisan orang Arab, gimana ya, ummiyun. Orang yang tidak bisa menulis dan membaca alias buta huruf itu adalah orang yang hanya belajar hanya belajar dari ibunya. Dan ibu dimanapun di seluruh dunia itu tidak dibebani kewajiban mengajarkan menulis dan membaca. Nah, menurut orang Arab, inilah kenapa orang yang tidak bisa menulis dan membaca itu disebut ummiyun. Itu.
Nah pertanyaannya, apakah Muhammad Rasulullah SAW itu seorang ummiyun, seorang yang buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca? Nah ini yang mari kita diskusikan bersama. Memang ada 2 ayat paling tidak di dalam Al-Quran. Salah satunya Al-A'raf ayat 158. Dan ada HP-nya ada. Al-A'raf 158. Jadi cek kalau saya salah. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'alakum tahtadun. Katakanlah, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum, akulah utusan dari Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kalian semua itu kepada Allah. Wa rasuluhin nabiyil ummiyi, dan kepada utusannya seorang nabi yang ummi. Nah, kalau kita baca terjemah dari Al-Quran atau baca termasuk kamus-kamus semua, itu mengatakan bahwa ummi itu tidak bisa menulis dan membaca. Asal katanya memang maternalistik ya, keibuan secara bahasa sebetulnya artinya keibuan. Nah, mengapa orang yang ummiyun itu dikatakan tadi, sejarahnya ceritanya itu tadi, karena bahasa ini Allah yang diajarkan oleh ibu, dan ibu itu tidak mengajarkan, ibu di seluruh dunia itu tidak mengajarkan menulis dan membaca sebagai kewajiban pokok ya. Sebagai kewajiban. Jadi itu asal kata kenapa ummiyun itu disebut buta huruf. Nah Muhammad itu mengatakan bahwa dia buta huruf. Nah bukan, dia itu seorang nabi yang ummi. Tapi pertanyaan kita, apakah ummi di dalam Al-Quran itu artinya buta huruf atau bukan? Nah saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang disebut dengan ummi di dalam Al-Quran itu bukan buta huruf. Kenapa? Karena dalam bahasa kita sehari-hari pun ini kan biasa juga, artinya memberi, misalkan memberi wasit, memberi kartu merah kepada pemain nomor 10 misalkan begitu. Kan kartu merahnya kan masuk ke saku wasit, tidak ada transfer perpindahan barang atau perpindahan kepemilikan dari wasit ke. Walaupun dikatakan wasit itu memberikan kartu merah kepada pemain itu. Atau misalkan pelanggaran pengertian menurut polisi, menurut wasit, menurut gubernur kan maknanya berbeda-beda. Kan bahaya kalau polisi itu disuruh memimpin pertandingan sepak bola. Kalau dia melihat pelanggaran, pasti yang dikeluarkan bukan kartu kuning, tapi kartu surat tilang. Kan itu bahaya luar biasa. Karena pengertian pelanggaran dalam otak polisi dan pengertian pelanggaran dalam otak wasit itu dua konsep yang berbeda. Ini secara umumnya saja, bukan alasan saya, cuma gambaran saja. Jadi itu biasa dalam penggunaan terminologi. Tidak ada satupun teks yang bisa dimengerti, dibaca tanpa melihat konteks. Nah, dalam konteks ummi, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu, kata ummi ini lebih sering muncul dalam bentuk jamak dibandingkan dalam bentuk mufrad. Contoh misalkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, wallazi ba'atsa fil ummiyina
rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi umminya bukan dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk kata tunggal seorang yang buta huruf, tapi dalam bentuk jamak. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummiyin seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka hikmah dan kitab, yang sebelumnya mereka itu lafi dhalalim dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau misalkan, kan yang dimaksud ummi di sana, ummiyin itu bangsa buta huruf itu kan bangsa Arab. Kalau ada Arab yang buta huruf ya wajar saja. Kan 1500 tahun yang sekian. Tapi kalau orang Arab semua dikatakan buta huruf, kan ini mustahil. Kenapa mustahil? Sejarah membuktikan. Banyaklah, nggak usah disebut secara. Pokoknya saya buktikan. Yang saya akan ambil adalah bukti dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub katibum bainakum bil adli. Jadi Rasul ini memerintahkan, Allah ini memerintahkan melalui Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertransaksi dengan penangguhan, artinya tidak kontan, kita tidak cash and carry, tidak cash on delivery misalkannya, maka catatlah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma falyaktub. Nah, kan goblok kalau misalkan ada perintah untuk menulis ke masyarakat yang semuanya buta huruf. Tidak masuk akal. Fal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan catatkanlah oleh juru tulis transaksi itu dengan adil. Ya nggak mungkin ada juru tulis lah kalau seluruh orang Arab itu buta huruf. Kan logikanya begitu. Jadi kalau misalkan ummiyin ini dikatakan buta huruf, ya mungkin kalau 1-2 orang Arab. Tapi kalau bangsa Arab ini semuanya dikatakan buta huruf, ya artinya apa ya? Artinya ini Nabi Muhammad tuh gila gitu kan. Dia perintahkan untuk mencatat transaksi perdagangan, sementara yang diperintahkannya semua huruf. Kan mustahil. Ya artinya apa? Artinya ummiyin di dalam Al-Quran itu, ummiyin bangsa, bukan berarti umat Islam ini, bukan berarti bangsa Arab itu buta huruf. Ya. Jadi saya itu memang dalam kamus betul ummiyin itu di mana-mana dicek juga artinya tetap itu juga tetap buta huruf. Tapi kalau menerjemahkan ummiyin dalam Al-Quran itu buta huruf, nah ini gegabah. Ini gegabah. Jadi apakah ummiyin itu buta huruf? Satu itu. Jadi waladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang telah memberikan di antara bangsa yang ummiyin. Maka saya yakin makna ummiyin di sana bukan buta huruf dalam pengertian tidak mengerti, menulis dan membaca. Nah, kalau begitu kemudian apa yang dimaksud dengan makna ummiyin atau ummiyun? Ya, lihat surat Ali Imran ayat 20. Ya, tengahnya saja supaya tidak panjang. Was'al lilladzina kalau salah tengahnya. Waqul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Katakanlah oleh Muhammad, tanyakanlah oleh Muhammad baik kepada orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab, ahli kitab, ataupun kepada bangsa ummiyin, kalangan ummiyin, apakah kalian sudah berislam?
Jadi dalam Quran ini, satu, bahwa kata ummi ini lebih banyak disebutkan dalam bentuk jamak, satu itu. Yang kedua, kata ummiyin ini hampir selalu disandingkan dengan kata ahlul kitab. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya bahwa Al-Quran ini itu hanya membagi manusia ini ke dalam dua golongan. Yang satu adalah ahlul kitab, yang kedua adalah ummiyun. Jadi terminologi Al-Quran itu hanya membedakan manusia ini menjadi dua kategori. Satu adalah ahlul kitab. Siapa? Yaitu bangsa yang kepada mereka ini telah diturunkan Alkitab, baik Zabur atau Taurat atau Injil. Dan kepada mereka itu telah diutus para nabi. Itu disebutnya bangsa ahlul kitab karena dipimpin oleh ahlul kitab, karena mereka sudah ada sudah ada kitab yang pernah diturunkan Allah kepada mereka. Nah, di luar itu bukan berarti tidak bisa menulis dan membaca. Di luar itu, maka menurut terminologi Al-Quran itu disebutnya bangsa ummiyun atau bangsa ummi. Nah, kenapa bangsa Arab disebut bangsa ummiyin? Karena tidak pernah sebelum Nabi Muhammad ini datang seorang utusan pun kepada bangsa Arab. Dan tidak pernah Allah menurunkan kepada bangsa Arab ini satu kitab pun. Nah, itu makna dari ummiyin. Bukan berarti tidak bisa menulis dan membaca. Jadi orang Cina pun menurut Allah tetap saja bangsa ummiyin walaupun mereka bisa menulis huruf Cina gitu. Orang Jepang walaupun dia bisa menulis huruf kanji, tetap saja bangsa ummiyin karena belum pernah kepada mereka itu diturunkan Alkitab. Belum pernah kepada mereka itu diutus seorang nabi. Artinya Muhammad ini disebut ummiyin karena tidak pernah belajar lebih dari ibunya dalam pengertian budaya, kultur. Tadi ya, pengertian ibu dalam pengertian luas. Disebutlah ummiyin. Nah, itu pengertian daripada ummiyin. Mas, ada pertanyaan? Saya minum dulu. Jadi kategori ilmu yang pertama itu adalah ilmu yang terbentuk atau konsepsi yang terbentuk dari persepsi indera. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu yang ada setengah jam, Mas. Ilmu yang kita pelajari dari ibu, yaitu bahasa. Baik bahasa Arab ataupun bahasa, ya semua bahasa yang ada di planet bumi lah gitu, intinya. Nah, apa kategori ilmu yang ketiga? Kurang gede. Kurang gede jadi. Kurang gede. Kayak tadi yang nah, kategori ilmu yang ketiga itu adalah sains. Atau di tulisan bahasa Inggrisnya yang
secara kurang akurat, ya, kurang pas, salah kaprah lah kasarnya gitu. Itu dibahasa Indonesia kan menjadi ilmu pengetahuan alam. Nah, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau sains ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam. Kenapa? Karena kalau di negeri asalnya lah, katakanlah begitu, di dunia barat. Jadi bukan hanya fisika, biologi, kimia, atau itu, termasuk juga politik, ekonomi, antropologi, sosiologi, itu juga masuk dalam kategori sains. Nah, sekarang di kita kan bingung karena yang disebut sains itu ilmu pengetahuan alam. Terus kalau ilmu pengetahuan sosial itu apa, sains atau bukan? Itu juga ya biasalah, di kita tuh banyak aneh-aneh dan banyak rancu-rancu yang tidak karu-karuan gitu. Nah, ini lanjut Mas, gimana? Udah jam berapa Mas Roni? 1 jam. Ya? 1 jam. 1 jam? 1 jam? Lebih 1 jam. Oh, hah? Baru 1 jam. Ya udah 1 jam. Lanjut deh. Ya 1 jam. Sudah udah. Itu deh, aku 1 jam mah udah kelamaan. Nah, soalnya jadi gini, jadi sains itu, sains ini ilmu yang paling kontroversial, ilmu yang penuh kontradiksi, penuh paradok, penuh apa ya? Hal yang saling bertentangan. Satu sisi ilmu ini yang paling digemari, disenangi manusia, tapi juga paling dibenci. Yang paling dekat dengan kita sekaligus paling jauh. Yang paling jelas sekaligus yang paling tidak jelas. Yang paling terutama itu yang paling sering disalah mengerti dan disalahpahami oleh manusia itu ini ilmu tentang sains. Jadi bakal panjang dan ini bakal lebih dari 1 jam gitu. Mungkin cukup tadi ya, cukup kita bahas 2 saja dulu. Jadi nanti saya yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh terkait masalah ilmu, dari mulai alam ajali sampai alam air, dari mulai alam jin sampai alam, semua ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia di muka bumi. Ya biar penasaran, kita lanjutkan minggu depan karena 1 jam juga sudah terlalu lama sebenarnya. Para ikhwan, terima kasih atas semua fasilitas, kemudian juga atas semua perhatian dari Paliwan sekalian. Untuk sementara kita cukupkan dulu acara pengajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa membahas lebih jauh tentang apa saja ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bukan kepada muslim saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.